Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ABD Hakim, Sarjana Pendidikan Islam, Guru PAI SMK Darul Hikmah Jalan Raya Lengkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab 3 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nomor peserta PPG 3526-330-00876. Nomor induk PPG 062108250007. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 SMK Darul Hikmah Jalan Raya Lengkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, dengan tema menghindari sifat takabur dan hasud. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya? Alhamdulillah. Meskipun sudah siang, semangatnya masih 45. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita baca doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat. Amin. Kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim dan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah binitis salamah wa sa'adah bi talabil ilmi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, sebelum pelajaran ini kita mulai, Bapak ingin bertanya mengenai mata pelajaran PAI ini yang pernah Bapak terangkan minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Coba sampean. Siapa yang bisa? Masih ingat? Ya. Memahami beberapa cabang iman. Nah, jadi mengenai cabang atau syu'bul Alhamdulillah. Ada lagi yang bisa? Oh ya, sampean tadi ya, sama. Jadi syu'bul iman. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan tentang mengenai sifat untuk kita menjauhi sifat takabur dan hasud. Ya. Tapi sebelum materi ini dimulai, Bapak absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian. Mudah-mudahan terus sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Bapak absen dulu. Yang pertama, Ainur Rafi'ah. Sakit. Kenapa sakitnya? Sakit panas. Ya, kita doakan mudah-mudahan Ainur Rafi'ah ini segera sembuh. Anasa Fitri. Memang sekarang ini musim hujan, musim peralihan dari kemarau ke musim hujan. Mudah-mudahan teman kalian ini yang sakit, kita doakan, mudah-mudahan juga segera sembuh. Aurelia. Alhamdulillah, sehat-sehat. Bunga Citra Dewi. Dianatul Islamiyah. Fitri Amelia. Alhamdulillah. Gracia. Alhamdulillah. Haula Putri Muharram. Sehat nak? Alhamdulillah sehat. Humairah. Ica Maulidia. Iftia Yuliana. Alhamdulillah. Inayatul Mubarakah. Intan Permatasari. Alhamdulillah. Islamia Ningsih. Sakit. Sudah berapa hari? 2 hari. 2 hari. Kalau sampai 3 hari tidak sembuh, kita jenguk ya. Tapi kalau sampean jangan hanya asal jenguk. Kalau ada teman yang sakit, kita doakan, bawakan jajan pula agar cepat sembuh. Seperti itu. Ya. Kamila. Alhamdulillah. Naura Safa Tabita. Alhamdulillah. Qurratul Aini. Oh, Deria. Nurul Afifatur Rahman. Alhamdulillah. Reni Maulidia. Kenapa pulang?
Ya kalau orang tuanya sakit ya. Mudah-mudahan sembuh ya nak ya. Rohmah. Tiga, Pak. Alhamdulillah. Sehat nak. Alhamdulillah. Siti Robiah. Alhamdulillah sehat Robiah. Sri Handayani. Alhamdulillah. Zamzama. Alhamdulillah semuanya sehat. Mudah-mudahan tetap sehat. Bisa belajar bersama. Mudah-mudahan dengan kita tetap belajar di sini, kita doakan orang tua kita bersama yang telah membiayai kita di pondok, mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, dan rezeki yang melimpah. Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk kita, sebelum kita mulai dulu, kita mohon jawaban sampean. Nanti jawaban sampean ketika Bapak bilang SMK, sampean bilang bisa. Dan ketika sampean Bapak bilang nanti SMK hebat. Yang ketiga SMK luar biasa. Seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Baik, adik-adik sekalian, sebelum materi dimulai, Bapak akan tanya dan sekaligus ingin kalian itu membacakan tentang Pancasila. Ada yang tahu berapa untuk Pancasila itu? Ada berapa? 5. Apa saja? Yang kedua? Alhamdulillah, adik-adik sekalian, rupanya sampean masih cinta Indonesia dengan masih ingat dengan Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Landasan kita di Indonesia ini yakni berketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, yang keempat, yang kelima, terima kasih. Alhamdulillah, sampean sudah bisa masih ingat meskipun itu dari SD-nya sampean. Selanjutnya adik-adik sekalian, Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Ya. Yang pertama, ini kelompok perorangan. Bapak ingin tahu sampai di mana sampean ini sudah menguasai materi pada siang hari ini. Di sini ada soal, ada 5 soal ABC dan 5 soal esai. Nanti sampean isi. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian untuk mengerjakan soal ini.
Silakan Bapak kasih waktu sampean untuk mengerjakan soal yang sudah Bapak berikan kepada sampean. Sudah? Silakan dikumpulkan semuanya. Silakan dikumpulkan. Waktunya sudah selesai. Bapak paparkan materi pada hari ini, yakni menghindari sifat takabur dan hasud. Tujuan dari pembelajaran ini yakni satu, agar sampean bisa memahami manfaat menghindari sifat takabur dan hasud. Dan yang kedua, menganalisis manfaat menghindari sifat takabur dan hasud. Yang ketiga, menghindari sikap hidup takabur dan hasud. Yang keempat, terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Kurang jelas? Baik. Adik-adik sekalian, inilah materi tentang menghindari sifat takabur dan hasud. Sifat takabur dalam kamus istilah keagamaan mendefinisikan sebagai sifat merasa pandai, sombong, dan angkuh. Orang yang takabur selalu merasa kuat dan lebih hebat dibanding orang lain. Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40, Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Yang artinya, dari ayat tersebut, ya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki dan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini sifat takabur. Materinya, bentar ya. Nah, dari lafaz ini, innal ladzina kadzdzabu biayatina, sesungguhnya bagi orang-orang yang berdusta kepada ayat-ayat kami,
dan menyombongkan dirinya terhadapnya tidak akan dibuatkan bagi mereka pintu-pintu langit. Jadi la tufattahu lahum abwabus sama. Dari ayat ini la tufattahu, tidak akan dibukakan kepada mereka abwabus sama, pintu-pintu langit. Wala yadkhulul jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammin khiyad, sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat durhaka. Jadi sangat jelas sekali bagi di sini orang-orang yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang menyombongkan dirinya terhadapnya, dan maka dengan Allah taala tidak akan dibukakan pintu-pintu bagi langit bagi mereka. Ya. Dampaknya apa di sini dari orang yang bersifat takabur itu? Satu, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, menimbulkan perpecahan antar sesama. Yang ketiga, menimbulkan penyakit tidak ikhlas dan beramal. Yang keempat, mudah tersinggung dan kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor lima, mengakibatkan teman dan orang lain menjauh. Bagaimana cara kita untuk menghindarinya sifat tersebut? Nomor satu, sadar bahwa diri kita ini juga bukan makhluk yang sempurna. Kita juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Nomor dua, sadar bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Jadi kita tidak alasan untuk takabur. Nomor tiga, sadar akan kelemahan dan kekurangan diri. Nomor empat, sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Yang nomor lima, selalu berusaha untuk menghargai orang lain. Dan yang nomor enam, selalu berusaha untuk bersifat rendah hati. Dan yang ketujuh, ikhlas dalam melakukan ibadah. Ini cara sifat untuk menghindari sifat takabur. Untuk sifat hasud, dalam istilah keagamaan mengartikan hasad atau hasud sebagai sikap menaruh perasaan tidak senang atau benci terhadap keberuntungan orang lain. Dengki, iri hati, sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain. Baik berupa harta, benda, jabatan, maupun nikmat lainnya. Sifat hasad merupakan sifat mazmulah yang harus kita hindari. Terhadap beberapa dalil terkait sifat hasud, salah satunya Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang sifat hasud pada surat An-Nisa yang bunyinya wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma katasabu walin nisa'i nasibum mimma katasab was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, janganlah kamu berangan-angan atau iri hati terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu di atas sebagian yang lain. Jadi kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki atas kebaikan dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagai dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hasud di sini menurut Imam Ghazali dibagi ada tiga.
Yang pertama, dengki, riya, dan ujub. Dengki ialah tidak senang melihat orang lain terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Jadi tidak senang melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan. Nomor dua, ini riya. Beramal dengan niat agar dipuji dan diperhatikan orang lain. Ini riya. Ingin disanjung setiap dia itu apa yang dia kerjakan, seperti itu. Ujub. Ujub ini angkuh atau sombong dan berbangga diri atas semua ilmu dan harta yang telah ia raih. Ini termasuk penyakit hasud. Menurut keterangan Imam Ghazali. Dampaknya apa ketika orang mempunyai sifat hasud ini? Satu, hati dan pikiran menjadi susah. Karena ketika ada tetangga atau saudaranya mendapatkan nikmatan, dia itu menjadi hasud, tidak tenang hidupnya. Meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa puas terhadap apa yang dengan Allah taala berikan kepada dirinya. Mengingkari takdir Allah. Yang keempat, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sombong dengan dirinya, merasa kuat, dia itu tidak berdoa. Selalu merendahkan orang lain. Ini termasuk sifat negatifnya dari orang hasud. Apa yang harus kita hindari? Satu, memperbanyak rasa syukur. Yang kedua, menjaga sifat rendah hati. Yang ketiga, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Jadi Allah taala Maha Adil. Yang keempat, senang membantu orang lain. Bisa saja dengan cara kita bersedekah. Sedekah itu tidak harus terang-terangan. Dengan sedekah kita bisa menolong orang lain. Yang keempat, yang keempat itu senang membantu orang lain. Yang kelima, sekarang peduli terhadap orang lain. Mempererat tadi silaturahmi. Ya. Ini dan terakhir tadi itu yakni mengenai hasud. Baik, karena materi ini sudah selesai, maka dari itu kalau tadi tugasnya perorangan, Bapak ingin sampean ini membuat kelompok. Nanti di sini ada 3 kelompok untuk mengerjakan tugas di sini. Selanjutnya untuk ya, ada keterangan di sini Bapak tampilkan mengenai sifat iri hati dan sifat hasud. Hatinya sudah bersih dari hasad belum? Selama hayat di kandung badan, selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berhembus, selama darah masih mengalir, setan terus berbisik. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kapan setan berhenti? Kabarnya setan udah pensiun Pak Ustaz, belum? Wallahi, demi Allah, fabi izzatika, demi kemuliaan, la ughwiyannahum, saya akan terus menggoda mereka, madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih ada di dalam jasad mereka, saya akan goda mereka. Tetanggamu gajinya lebih besar, anak tetanggamu lebih berhasil, istrinya sudah kerja PNS lebih sukses, mobilnya lebih mewah, cincinnya emas. Terus setan berbisik. Selama setan berbisik dan kita tetap terus melawan dengan zikir, afdal dzikri. Silakan sampean simak semuanya video ini. Sejalan antara tiga, mulut, hati, dan pikiran. Banyak orang pikir hatinya bagi 13 percaya. Ini ada video
Drama pendek tentang hasud. Yang nanti akan menjadi tugas bagi kalian untuk bercerita Siang seperti ini, Lala sedang duduk termenung di depan pos ronda. Zara yang melihat itu pun segera menghampirinya. Ada Lala tuh. Alhamdulillahnya, setelah mendapatkan pencerahan dari sang ibunda, akhirnya Lala dapat menghilangkan rasa irinya kepada Nara. Sekian video mengenai hasud, ya. Bapak harap sampean mengerjakan atau membuat cerita dengan bentuk kelompok, ya. Jadi nanti sampean tulis nama-namanya di sini, kelompoknya siapa saja. Bapak harap sampean satu baris ini menjadi kelompok pertama, yang sebelah barat menjadi kelompok yang kedua, dan sebelah timur ini menjadi kelompok yang ketiga. Silakan diatur oleh masing-masing, dan yang berada di depan satu orang untuk menjadi ketua. Dipersilakan. Tugas kelompok ini tugas diskusi masing-masing kelompok, dan aturan-aturannya dalam tugas ini sudah Bapak tuangkan. Sampean membuat cerita pendek mengenai sifat tercela, takabur, dan hasud. Jadi sampean membuat cerita pendek di sini. Nanti Bapak minta sampean untuk membuat ceritanya di sini dengan diskusi masing-masing kelompok. Silakan Anda diskusi untuk membuat tugas kelompok ini. Adik-adik sekalian, tugas kelompoknya Bapak terasa sudah cukup untuk siang hari ini, dan Bapak minta perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan, ya. Untuk kelompok 3, silakan maju ke depan. Apa yang sampean ketahui tentang materi ini, tentang penyakit hati dan takabur. Takabur, hasud, di sini mohon sampean jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Islamia, perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini akan menerangkan tentang sifat takabur. Sifat takabur ialah merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Kalau hasad, dia itu mempunyai rasa iri dan ingin orang lain itu kehilangan. Cukup. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2, perwakilan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umairah, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil
kelompok kami yang menjelaskan menghindari sifat takabur dan hasud. Pengertian takabur ialah penyakit hati yang berupa kesombongan dan keangkuhan, yaitu sikap merasa lebih hebat, lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang lain. Sedangkan hasad ialah perasaan iri atau dengki terhadap kenikmatan, keberuntungan atau kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Besari, perwakilan dari kelompok 1. Akan menjelaskan tentang menghindari sifat takabur dan hasad. Sifat takabur ialah dasar berbaik dan merendahkan orang lain. Selalu memiliki sifat sombong. Dan sifat dasar ialah rasa iri dan ingin orang lain kehilangan hikmahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian semuanya. Dari ketiga materi dari yang saya sampaikan kepada sampean dan melalui tugas kelompok ini, alhamdulillah dari diskusi yang sampean kerjakan, sampean sudah berani tampil dan sekaligus sampean ini bisa mengambil hikmah dari apa yang Bapak pelajari pada kesempatan siang hari ini, yakni mengenai sifat takabur dan hasud. Dari kelompok ketiga yang disampaikan oleh Dianatul Islamiyah tadi, apa sih takabur itu? Merasa tinggi diri, merasa sombong dengan apa yang dia miliki, dan dia itu merasa pokoknya lebih segalanya dari orang lain, sampai lupa diri. Yang nomor 2, dia itu hasud, tidak senang atas kenikmatan orang lain, sama dengan apa yang disampaikan dari kelompok 2 ya. Dan dari kelompok 3, sifat sombong ini tadi juga disampaikan bahwasanya sombong ini dia itu merasa bahwa orang lain itu tidak sebanding dengan dirinya. Menganggap orang lain itu dibanding dengan amalnya yang dia kerjakan tidak ada apa-apanya. Dia itu malah merasa yang paling sempurna. Dan itu semua sangat tidak diperbolehkan, karena dengan Allah Ta'ala itu tidak mendapat ridhonya. Ya, seperti apa yang disampaikan tadi Bapak kesampaian, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sampai di situnya apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala mengenai orang yang punya sifat takabur. Jadi sifat takabur itu hanya milik Allah, bukan untuk manusia. Sekian dari kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sampean semuanya yang semangat belajar, dan alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini sampean dapat mengaplikasikan materi pada siang hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.